Sebelum kick-off di final Piala Dunia 98, Ronaldo alami kejang. Dokter sarankan untuk tidak dimainkan dan ini sempat menjadi headline-nya sampai sekarang menjadi kontroversial. Apakah saat itu harusnya dimainkan apa enggak? Makanya buat teman-teman yang obesitas atau overweight, ketika Anda berlari juga paralel turunin BB karena beban lutut itu menambah. Nah, ketika Ronaldo beban berat badannya semakin naik, beban lutut menambah, ya akhirnya menjadi injury prone atau cedera di tempat yang sama. Kalau teman-teman hobi bolos latihan, yang terjadi akan semakin rentan resiko cedera. Kalau teman-teman tahu, CR7 pernah juga mengalami cedera di bagian lututnya. Semenjak dia recover, si CR7 ini mengubah gaya bermainnya. Yang awalnya menjadi winger dan akhirnya menjadi seorang goal poacher. Nah, itu contoh. Kalau dia meneruskan posisinya sebagai gayanya dulu, nah mungkin cedera lututnya akan semakin kambuh. Itu atlet. Bayangin kalian penghobi, yang hobinya fun football, latihan strength aja jarang, takdes, mainnya ngoyo. Nah, cedera lutut ra iso mlaku, Mas. Oi kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda menonton ini. Ini acara pertama ya, nggak tahu lanjut apa enggak atau bungkus apa enggak. Dan kali ini saya akan berbicara, lumayan area gelarnya kepake, bukan sebagai pundit bola, tapi sebagai sport entusias yang kebetulan alumni kedokteran. Nama acara adalah Diagnosis Bola, Dr. Tirta, DBD, tapi DBD-nya ini bukan virus demam berdarah dengue, tapi adalah Diagnosis Bola, Dr. Tirta. Dan di episode pertama ini kita akan membahas seorang pemain legendaris, Ronaldo Nazario. Kita akan membaca sinopsis terlebih dulu ya. Jadi ini saya baca bro, buat teman-teman yang di bawah, membaca. Nah, ben ra salah itu. Jadi di musim 97-98 Ronaldo itu pindah dari Barcelona ke Inter dan di musim debut tersebut langsung cetak 34 gol. Yang namanya kalau orang nyetak 34 gol ya terus diperah terus, ibarat sapi perah terus, main terus. Dan beliau ini bukan sembarang beliau. Debut di Piala Dunia tahun 98 di usia 21 tahun dan berhasil catatkan 4 gol dan 1 assist. Sebelum kick-off di final Piala Dunia 98, Ronaldo alami kejang. Dokter sarankan untuk tidak dimainkan dan ini sempat menjadi headline-nya sampai sekarang menjadi kontroversial. Apakah saat itu harusnya dimainkan apa enggak? Tapi dia tetap memaksa main dan akhirnya kalah dari Prancis 3-0. Dan saat itu media rame-rame memberikan hujatan kalau nggak salah. Sejak saat itu Ronaldo nggak pernah temukan permainan terbaiknya kembali. Dan ternyata saya nggak tahu ya, kalau nggak salah saat itu sebenarnya beliau tuh disarankan untuk nggak main. Beliau bukan sembarang beliau ini, Ronaldo tuh harusnya disuruh rehat karena sudah ada gejala-gejala penyakit-penyakit terkait lututnya. Tapi ya wis kadung masuk final ya bos, ya akhirnya dipaksa main dan kalah. Riwayat cedera Ronaldo dimulai dari tahun 99. Sebenarnya ini gara-gara Piala Dunia juga ya. Impact-nya itu akhirnya terasa di November 99. Ronaldo alami partial ruptur ya. Jadi ruptur itu pecah atau robekan parsial itu sebagian, nyaris 50% di lutut kanan. Dan saat itu dokter menyarankan untuk istirahat 1 musim. Ya kenapa? Ya karena kita akan bahas nanti ya analisis ya. Kenapa kok harus 1 musim? Kalau dibahas sekarang kayaknya nggak lengkap nanti. Tapi 5 bulan Ronaldo kembali bermain di 12 April tahun 2000 di semifinal. Akhirnya ya pas main, ruptur lagi, tendon patella sekarang. Bukan lagi ligamennya, tapi malah tendonnya. Dan akhirnya cederanya semakin parah membuat dokter menyarankan Ronaldo untuk mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola daripada nggak bisa jalan. Dan tapi ya namanya pemain sepak bola itu ada yang namanya sebuah anomali ya. Nah, di luar tekad kerjanya kita tahu adalah Ronaldo Nazario ini gifted sekali. Dan akhirnya takdir berkata lain. Babang Ronaldo ini akhirnya meraih justru Golden Boot dengan raihan 8 gol dan membawa Brazil juara Piala Dunia 2002. Yang mungkin teman-teman ingat ya, si Kuncung di depannya dan bisa menaklukkan Oliver Kahn saat itu. Ronaldo masih bisa bersinar bersama Real Madrid di rentang tahun 2002 sampai 2006. Dengan catatan 104 gol dari 177 penampilan dengan berat badan yang diperkirakan mencapai sekitar 120 kg. Ini era Los Galacticos Real Madrid. Dan dari Real Madrid, doi ke AC Milan, rataan berat Ronaldo itu 95 kg dan kembali alami cedera lutut yang ketiga di tahun 2008
Dan nggak ada pemain yang bisa kembali main setelah alami rentetan cedera lutut seperti ini. Entah itu ligamen atau tendon atau meniskus. Tapi ya Ronaldo, being Ronaldo masih bisa bangkit dan kembali ke Brasil bersama Corinthians, cetak 23 gol dari 38 penampilan dan memenangkan 2 gelar bersama Corinthians. 2011 Ronaldo pensiun karena mengalami sebuah kelainan atau gangguan pada metabolik yang disebut hipotiroidism, yang sebenarnya membuat berat badannya jadi nggak terkontrol ya. Dan saat ini kita akan membahas oleh saya sendiri ya. Jadi saya akan menjelaskan ini sebagai sport entusias, saya dokter umum. Untuk cedera lutut itu sebenarnya ada subspesialisasinya sendiri, namanya adalah dokter ortopedi subspesialis hip and knee. Jadi benar, subspesialisasinya ortopedik itu dibedakan berdasarkan regio. Ada hip and knee, ada di sini foot and ankle, dan shoulder and hand. Nah, doi ini ranahnya sebenarnya adalah hip and knee, SPOT subspesialis hip and knee, dan juga dirubber dengan dokter SPKFR, kedokteran fisik rehab untuk recovery-nya, dan juga dokter spesialis kedokteran olahraga. Jadi apa yang saya jelaskan di sini adalah buat teman-teman semua yang hobi bola dan juga hobi kegiatan yang menggunakan lutut. Jadi kedua sendi kita, nih lutut ini jujur adalah sebuah hal sendi yang paling rentan mengalami cedera jika terjadi gerakan pivot yang repetitif. Apa itu gerakan pivot? Renek contohnya itu. Ayo tim, cari saya tripod. Ini tripod nih, tripod. Bentar ya, ini nggak usah ada cut-cut ya. Apa itu? Ini biar teman-teman tahu. Jadi gerakan pivot repetitif itu alasan kenapa beberapa orang yang cedera lutut masih bisa olahraga berlari kayak maraton, HM gitu. Bentar ya, sabar ya. Pusing dia. Iya, itu dia. Nah, ini dia. Ini pivot itu anggap si mic ini ya. Nih mic. Nah, ini kan lihat ini kan sendinya, let's say lutut itu kan ya geraknya anggapnya gini ya, gini ya. Nah, kita anggap yang ini aja. Pivot tuh lutut tuh bisa gini-gini. Ya, kelihatan nggak? Nah, nih gini-gini kayak iklan ini ya. Nah, pivot itu dia lutut terus muter gini. Contoh dia lari, namanya orang kalau pemain bola tuh sering melakukan perubahan gerakan dadakan. Apalagi kalau sekelas Ronaldo yang dribblenya luar biasa atau giringannya luar biasa. Dia awalnya lurus, belok ke kanan, lek, belok ke kiri, klek, belok ke kanan. Nah, di situ patella itu ya. Ada yang namanya tuh patella di lutut di sini itu, ya patella. Itu kan terdiri dari banyak hal, ada ligamen, ada tendon, dan ada otot-otot besar di daerah situ. Nah, semakin banyak gerakan perubahan gerakan dadaan dari kanan ke kiri, dari kecepatan pelan ke kencang, itu nanti lututnya bisa geser-geser terus. Jika dilakukan gerakan repetitif secara terus-menerus, itu akan rentan menyebabkan cedera pada ligamen. Dan mungkin teman-teman taunya ACL. Itu dia ACL. Nah, semua manusia tuh punya ACL atau disebutnya anterior cruciatus ligament. Atau ligamen yang bersilangan. Jadi dari sini bersilang di bagian depan. Ada juga di bagian posterior. Nah, ketika lutut itu gerak-gerak terus, otomatis ligamen ini kan regang-regang terus. Sampai akhirnya ketika terjadi gerakan repetitif, ligamen itu recovery-nya lama. Oke, jadi kalau teman-teman hobi nge-gym atau angkat beban, misalkan kita angkat beban, wah ini kan, dia karena kayak pembuluh darah, kayak oksigen, kayak pembuluh darah, otomatis mendapatkan cukup oksigen dan sel darah, dia recovery-nya cepat, sehingga terjadi hypertrofi pada massa otot ketika terjadi mikrotear atau ya robekan yang tipis-tipis. Nah, tapi kalau misalkan di ligamen, dia kan jauh dari vaskularisasi. Nah, otomatis dia recovery-nya lebih lama. Nah, biasanya otomatis kan, misalkan kita main bola sekarang, seminggu sekali. Belum recovery-nya nggak maksimal, diajar lagi. Akhirnya, peregangan-peregangan pada ligamen, yang awalnya cuma meregang, jadi suwek. Nah, suweknya ligamen itu, atau robeknya ligamen itu ada derajatnya. Ada 1/4, separuh, sampai 3/4, dan total. Nah, kalau setengah itu masih bisa direcovery secara mandiri. Jadi tubuh juga bisa merecovery mandiri. Jadi kalau ligamennya robek separuh, ya istirahatlah 6 minggu, dia akan bisa recover lagi. Tapi otomatis di situ terjadi apa? Kelemahan. Ibarat kalau suwek mengobati sendiri, otomatis kan dia tidak akan sekuat biasanya. Harus di program recovery oleh dokter-dokter terkait. Nah, dihajar lagi. Suwek dari setengah jadi total. Nah, kalau sudah ruptur total, ligamennya putus total, itu harus
operasi oleh dokter SPOT subspesialis hip and knee. Nah, ada yang dijahit, cuman kalau ruptur total dijahit, otomatis dia akan kesulitan melakukan gerakan pivot lagi. Akhirnya biasanya ada yang namanya rekonstruksi ligamen pada lutut atau CL dan dilakukan oleh SPOT subspesialis hip knee yang jujur pengalamannya udah luar biasa. Ligamennya diganti oleh salah satu tendon terbesar kita. Di sini tendonnya. Tendonnya diambil dikit, lalu diganti. Dan ini penyembuhannya bisa 6-8 bulan. Loh, kenapa harus 6-8 bulan? Karena kembali lagi, ligamen itu jauh dari vaskularisasi. Sehingga dia memerlukan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan penyembuhan pada otot. Oleh karena itu, dan harus agak lama, 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu pun tidak boleh langsung melakukan gerak-gerakan perubahan posisi, perubahan kecepatan, perubahan kanan-kirinya, nggak boleh. Harus dari pantauan, dari strength training, agility training, belajar berjalan kembali dari awal sampai akhirnya seorang dokter menyatakan, oke, kamu boleh latihan lagi. Soalnya kalau recovery-nya nggak siap dan dipaksa main lagi, itu akan tear lagi, dan tear nanti tambah parah, bukan lagi ligamen, tapi daerah sekitarnya. Itu yang dinamakan adalah kompensasi. Jadi ketika ligamen ini robek, dan akhirnya direkonstruksi, otomatis beban kerja sekitar lutut lainnya akan bekerja lebih keras. Dari apa? Dari meniskus, ligamennya di bagian lateral, sampai akhirnya tendon di sekitar patella. Nah, si Pak Ronaldo ini, titik kuncinya adalah sebenarnya di final Piala Dunia 98. Kalau nggak salah, di situ dia sudah merasakan gejala nyeri pada lututnya, yang harusnya saat itu rest. Cuma namanya atlet, ente berjuang demi negara, one or not, tidak atau sama sekali, ya. Akhirnya ya dia dipaksain main di final, mainnya jelek karena ya nahan sakit, akhirnya kalah 3-0. Nah, harusnya rest, tapi ya Piala Dunia yang harusnya jadi rest main, liga berlanjut, main lagi. Putus lagi. Dan akhirnya ya putus total, harus istirahat semusim, baru 6 bulan, main lagi. Ya, putus ditambah tendonnya putus. Dan itulah yang terjadi pada manusia. Itu alasan kenapa kalau teman-teman tahu, cedera ACL, cedera PCL, cedera ligamen atau tendon pada lutut, itu memerlukan recovery yang luar biasa. Dan ingat, teknologi di tahun 98 atau 2000 sangat jauh berbeda dari teknologi dan sains di tahun 2020-an. Maka saat itu proses penyembuhan agak lebih lama. Dan itulah alasan kenapa si Pak Ronaldo ini diprediksi sama dokternya, wah kamu kalau kayak gini tuh karirmu berakhir. Nah, tetapi ada yang namanya gifted. Jadi manusia tuh beda-beda per orang. Ada yang namanya genetik, ada yang namanya faktor X. Kita sebagai dokter itu bisanya mendiagnosa berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang ada dari hasil pemeriksaan fisik dan penunjang. Fisik ya diperiksa, penunjang. Nah, dari pemeriksaan-pemeriksaan ada, wah ini kayaknya Pak Ronaldo nggak bisa nih main lagi. Tapi ternyata ya ada hal faktor X lainnya yang membuat akhirnya dia bisa bermain lagi. Tapi akhirnya dia menjadi semakin ringkih. Kanannya udah kompensasi, akhirnya kanan kiri kena semua. Dan akhirnya ya mainnya semakin menurun. Ditambah dia mengalami sebuah kelainan hormon hipotiroid. Nah, karena hormon hipotiroid, dia makan dikit jadi cepat gemuk. Nah, semakin berat badan bertambah, yang terjadi adalah beban kedua lutut akan semakin bertambah. Itu alasan sejawat senior saya, SPOT selalu menerangkan bahwa kalau kamu mau lari, usahain paralel sekaligus menurunkan berat badan. Jadi dokter spesialis tulang itu bukan hanya ngurusi operasi tulang, beliau juga edukasi-edukasi di bidang itu. Makanya buat teman-teman yang obesitas atau overweight, ketika Anda berlari juga paralel turunin BB karena beban lutut itu menambah. Nah, ketika Ronaldo beban berat badannya semakin naik, beban lutut menambah, ya akhirnya menjadi injury prone atau cedera di tempat yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya, faktor resiko apa yang bisa meningkatkan cedera lutut? Yaitu olahraga atau aktivitas yang beban bekerjanya berlebihan. Contoh, lari turunan. Itu kan beban kerja ditambah gravitasi. Terus pivot, perubahan speed yang dadakan. Nah, makanya buat teman-teman yang pebasket, setelah pensiun masih bisa lari. Bisa, event half marathon. Karena kan di event lari kayak half marathon, 10K, 5K, dia kan lurus ya, road. Ya bisa diduga dan statis. Tapi kalau untuk trail run ya akan menjadi cedera injury prone. Nah ini buat kawan-kawan sekalian ya, itu atlet. Atlet aja cederanya bisa separah itu. Kenapa? Karena mereka tuh dilatih terus setiap bulan, dilatih terus setiap minggu. Apalagi di era 2020. Seperti teman-teman tahu di era 2020, contoh IPL, itu 3 hari sekali main. 3 hari sekali main kawan.
jadwal padat yang IPL ini membuat sebuah tim kalau mau juara harus ada yang namanya minute time, ada yang namanya kedalaman squad. Pemain unggulannya itu harus dikasih jeda rest. Kalau pemain unggulannya ini main terus tanpa ada recovery yang cukup, yang terjadi adalah masa prime-nya akan semakin pendek. Ditambah, kalau si pemain ini bandel, nggak mau strength training, nggak mau angkat beban, nggak mau latihan fisik, sering bolos latihan dan hanya mengandalkan talent, nanti prime-nya akan semakin pendek. Salah satu contohnya, ya Pato, itu ankle, Hazard, di hamstring. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, apa yang terjadi contohnya di Cristiano Ronaldo atau Muhammad Salah, atau yang paling terkenal menurut saya James Milner ya, itu karena dia patuh dengan pelatih fisiknya. Di dalam sepak bola itu ada yang namanya pelatih fisik. Tujuannya untuk menstabilkan massa otot dan menguatkan ligamen dan tendon. Kalau teman-teman hobi bolos latihan, yang terjadi akan semakin rentan resiko cedera. Kalau teman-teman tahu, CR7 pernah juga mengalami cedera di bagian lututnya. Semenjak dia recover, si CR7 ini mengubah gaya bermainnya. Yang awalnya menjadi winger dan akhirnya menjadi seorang goal poacher. Nah, itu contoh. Kalau dia meneruskan posisinya sebagai gayanya dulu, nah mungkin cedera lututnya akan semakin kambuh. Itu atlet. Bayangin kalian penghobi. Yang hobinya fun football, latihan strength-nya jarang, takdes, mainnya ngoyo. Nah, cedera lutut ra iso mlaku, Mas. Jadi buat teman-teman yang sudah didiagnosa atau sedang mengalami cedera lutut, jangan dipijetke, Mas. Bajila, aku cedera lutut dipijetke, ra mari, Mas. Ya. Yang bisa membuat cedera lututmu sembuh adalah dokter, spesialis tulang, subspesialis hip and knee. Ora pijet-pijet, Mas ya. Amit, ya pijet-pijet mah remuk lututmu ya, tidak ada kayak gitu. Ada yang namanya dokter dan nanti dirawat bersama dengan dokter spesialis kedokteran fisik rehab untuk nanti ada fisioterapisnya dan pelatih fisiknya agar bisa kembali seperti sedia kala. Tapi ingat, jika Anda sudah ruptur total, ya otomatis fungsinya akan mengalami penurunan dan Anda harus mengubah gaya main. Nah, itu aja. Dan buat teman-teman yang berprofesi sebagai atlet pemain bola, patuhi anjuran pelatih fisik. Nah, dari hal ini kesimpulannya ada 3. Yang pertama buat teman-teman semua yang penghobi, hobinya main bola, tapi profesi aslinya adalah pekerja 9 to 5. Lek main, ngoyo, nggak apa-apa. Anda ngoyo nggak apa-apa, cuman main bola tok nggak cukup. Harus diimbangi dengan angkat beban, strength training, dan latihan-latihan kardio, sehingga lututnya awet. Dan kedua, kontrol berat badan. Karena semakin berat badan Anda, semakin berat juga kerja lutut Anda. Nanti bisa mengalami gejala yang namanya osteoartritis. Dan ketiga, kalau sudah mengalami cedera lutut, berobatlah ke vaskes. Ya, bukan ke pijat-pijat, ya, tapi pijat sport massage boleh. Sport massage, ya kan? Atau fisioterapi boleh. Nah, tapi amit kalau udah ligamen putus sih iso disembuhkan dengan pijat, Mas. Tapi ke dokter spesialis ortopedik, subspesialis hip and ini udah zamannya science, Mas, ya. Wes zamannya science, percaya karo science karo orang-orang yang udah belajar. Itu aja dari saya, sampai jumpa di program berikutnya Diagnosis Bola. Dadah. Salam Universal Liverpool, jaya jaya jaya.